Nah, di video kali ini kita mau membahas dua kasus. Di mana kasus yang pertama, ada seorang karyawan yang mau memiliki usaha. Nah, kenapa dia mau memiliki usaha? Karena dilihatnya sekarang itu banyak yang mau menjual usaha-usaha yang menarik harganya, ya. Sehingga dia melihat peluang itu, wow, saya ingin memiliki toko atau usaha. Tetapi di satu sisi, ya, di mana tempat dia bekerja sekarang belum siap dia tinggalkan. Dan satu sisi lagi, dia belum sanggup membayar karyawan. Nah, sehingga dia memiliki kegalauan lah, kita katakan. Nah, di kasus yang kedua, ada orang yang udah memiliki usaha. Tetapi karena pandemi sekarang ini, usaha yang digelutinya sekarang, yang dijalankan sekarang, kurang jalan. Tetapi dia tahu, kalau berlalu pandemi ini, usaha ini akan jos kembali. Nah, sehingga dia mau membuka usaha yang beda. Tetapi yang tadi dia belum bisa dan tidak mau menjual usaha yang pertama ini, ya kan? Jadi dia berpikir, siapa yang mau mengelola ini ketika aku nanti membuka usaha yang baru saya. Nah, apa benang merahnya? Ya, seperti di thumbnail, bagaimana kita memiliki toko atau usaha tanpa harus kita yang mengelolanya dan tanpa karyawan. Apa karyawan? Ya, tanpa harus kita gaji per bulan, itu kan karyawan. Nah, kita akan bahas, oke, tentang usaha dulu, ya, atau bisnis lah kita katakan. Di mana harus win-win. Itu dulu yang harus ada di benak seorang pengusaha. Harus ada win-win, untung dan untung. Nah, setelah kita sudah paham itu, baru kita lanjut. Nah, ini cara yang saya pakai di 2 tahun belakangan ini, tapi sekarang enggak. Nah, bagaimana solusinya? Ya, di kota Anda, oke, di kota Anda, pasti ada yang berstatus pengangguran, right? Nah, so bagaimana? Nah, Anda ke sana, tempat-tempat pengangguran kan, tempat-tempat pelamar, ataupun lebih baiknya ada teman-teman yang sedang menganggur atau keluarga dekat, itu lebih baik. Tapi kalau nggak ada itu, ya cari orang lain yang sedang menganggur. Tetapi ada prinsip, 2 prinsip yang harus kita pegang ketika kita menggunakan cara ini. Yang pertama, berikan kebebasan. Ya. Yang kedua, tidak terikat. Oke? Ketika kita menjumpai orang yang sedang menganggur itu, kita katakan, apa kegiatanmu setelah sudah melamar ini? Ya. Tidak ada, Bang, di rumah aja. Ya. Jam berapa kamu melamar? Antara jam 7 atau pagi sampai jam 12 siang paling lama, Bang. Nah, setelah itu kamu di rumah aja, tidak ngapa-ngapain. Iya, benar, Bang. Oke. Jadi, saya punya toko. Jika kamu bersedia, ya, kamu boleh setelah melamar, mencari pekerjaan, kamu bisa di sana menjaganya, mengelolanya. Dan sewaktu-waktu ketika ada panggilan pekerjaan yang kamu lamar, kamu bebas untuk ke sana. Itu tadi konsekuensinya. Yang pertama tadi, tidak terikat dan memberikan kebebasan. Karena apa? Karena dia tidak status karyawan kita, tetapi ya kita lakukan win to win. Oke, lain hal kalau karyawan ya harus setahun kontrak gitu. Dan kita juga harus bertanggung jawab per bulannya berapa. Kalau ini tidak. Oke. Jadi setelah dia, wow, aku mau sekali, Bang, kalau begitu. Apalagi aku ada waktu untuk melamar. Nah, kalau ada panggilan saya bisa langsung ke sana, saya mau, dan pasti mau lah, ya kan? 100% pasti mau orang-orang yang sedang pengangguran. Nah, setelah dia mau, kita berpindah ke toko, kita training lah dia, kita ajari lah dia bagaimana struktur di toko kita dan harga-harga, cara bernegosiasi, cara greeting, cara ya welcome kepada pembeli, pengunjung, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana tentang upahnya? Nah, ini harus penting. Kan dia setelah pulang dari melamar, dia ada di toko kita. Dia pegang kuncinya. Nah,
Jadi untuk upahmu, ya, kita buat sistem komisi. Laku dari barang ini segini samamu. Laku dari segini samamu. Nah, dengan upah yang berbentuk komisi, dia makin semangat daripada ditarget. Contohnya, kau pulang melamar jam 12 sampai contohnya jam 8 malam, 50.000 samamu ya. Seperti itu kurang efektif, dimana nanti dia akan berjalan seperti itu aja. Tidak ada tantangan dan tidak ada yang membuat dia bersemangat. Tetapi dengan sistem yang bagi komisi, dia akan semangat. Dimana kalau saya lebih lama membuka toko itu dan banyak pembeli barang-barang, maka lebih banyak yang saya dapatkan. Sehingga bahkan dia sebelum jam 12, kan seharusnya jam 12, jam 9 dia udah buka. Kenapa kau cepat buka hari ini jam 9? Saya pergi melamar tadi, tidak ada lowongan, jadi saya langsung ke sini. Gitu. Coba kalau kita udah targetkan, seperti tadi kita patokkan jam 12 sampai jam 8, 50.000 ya. Walaupun gak ada lowongan, pasti dia jalan-jalan dulu, sama aja. Ya kan? Sama aja nanti digaji 50.000 kok. Tetapi karena sistemnya komisi, dia akan lebih semangat. Bahkan ada hari-hari tertentu dia mulai pagi sampai jam 8. Kita tidak arahkan itu loh. Ya, ini sering saya jumpai dulu ketika dimana teman saya ya, yang sudah menjadi teman saya, ya dia kadang sampai dari pagi sampai malam. Wow. Karena dia tahu semakin banyak yang sold out dibuat dia, laku barang semakin banyak dia dapatkan. Dan yang kita tadi berikan kebebasan sewaktu-waktu Anda dipanggil, bisa betah 3 bulan sampai 4 bulan. Ya kan? Nah, jadi menjadi persoalan, ini udah clear ya. Jadi bagaimana Bang kalau dia udah dapat kerja? Ya gampang. Setiap saat ya, kita tidak mengharapkan ini, tetapi nyatanya seperti itu. Baik dulu sebelum pandemi maupun sekarang pandemi ya makin banyak tentunya pengangguran. Tetapi ya pengangguran itu pasti ada. Baik yang baru tamat sekolah lah, ya pasti ada lah, berganti-gantikan gitu siklus. Seperti itu. Jadi tinggal melakukan cara seperti itu, cari yang pengangguran, terapkan yang dua tadi. Yang tidak terikat dan berikan kebebasan dia untuk mencari pekerjaan karena kita tidak mampu menggaji dia per bulan. So simple. Oke? Tetapi jika teman-teman yang sudah sanggup membayar per bulan, ya silahkan buat yang per bulan, ya kan? Biar bisa membantu teman-teman kita yang lagi menganggur seperti itu. Dan di atasnya, ingat selalu yang saya sampaikan, win-win, untung dan untung, tidak ada yang dirugikan. Nah, mungkin itu saja di video kali ini ya. Untuk teman-teman yang lagi kerja, mau buka usaha, tidak ragu lagi. Tetapi ingat ya, uang itu jangan semua taruh di usaha baru Anda. Harus ada ya, kalau kita bahas di video ini, ya, harus ada literalisasi dan pembagian-bagian lainnya. Oke, itu saja di video kali ini. Semoga jelas ya. Semoga jelas. Di sini tidak ada yang kita sembunyikan. Dan kita sudah melakukan seperti ini, tetapi sekarang tidak lagi. Itu saja di video kali ini. Saya Priyono Tobing mengucapkan salam semangat, selamat berjuang. Pastikan Anda mulai dan coba. Thank you.